Ada seorang anak laki-laki kelas 3 SD waktu itu kalau tidak salah, jatuh, terjengkang gitu. Kemudian dia meracau, ngamuk, kalau kalian tidak pulang saya bunuh semua. Guys, balik lagi di Adam Badru Channel dan masuk di part 2. Kali ini bareng dengan bapak gua, beliau akan cerita horor. Kita dengar ceritanya langsung. Berikut ceritanya. Banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar gitu ya. Metafisik lah gitu ya. Itu tapi ada yang paling seru. Apa ya, kejadian di kolam renang waktu itu. Karena kebetulan kita berkemah itu dekat dengan kolam renang, masih di pusat perkotaan. Tapi jangan bilang perkotaan sekarang gitu ya. Itu perkotaan tahun 80-an. Gitu ya. Dan kolam renang itu sekarang sudah ditutup. Karena memang sudah tidak ada pengunjung dan memang itu salah satu kolam renang terangker di Kota Serang. Jadi kejadiannya begini. Ada seorang anak laki-laki kelas 3 SD waktu itu kalau tidak salah. Dia sedang berenang bersama teman-temannya dan bapak sendiri sebagai pembinanya. Saat itu dia entah kenapa dia duduk sendirian gitu di pinggir kolam itu, kemudian dia jatuh, terjengkang gitu. Dari dia duduk itu terjengkang, kemudian dia meracau, ngamuk, gitu, ngamuk, bahkan dengan kata-katanya itu dia bilang, kalau kalian tidak pulang saya bunuh semua. Begitu dia bilang. Seorang anak kecil kelas 3 SD. Seorang anak kecil ngomong ingin membunuh semua orang yang ada di situ. Gitu. Sekelompok tentara ya yang sedang berenang. Nah, tentara ini ikut membantu. Gitu, memegangi anak ini, dan luar biasa tenaganya. Karena si anak kecil ini ngamuk dan meracau. Luar biasa tenaganya. Sampai kewalahan. Kekuatannya seperti apa kan? Hanya anak kecil padahal ya. Kelas 3 lagi itu kan. Tapi memang seperti itulah, karena memang dia kerasukan rupanya. Nah, ketika itu bapak datang dan tentara ini mempersilahkan kepada bapak sebagai pembinanya untuk mencoba menenangkan dia. Dan ketika bapak dekati, dia dipegangin oleh tentara-tentara ini. Ketika bapak dekat, dia bilang, kamu jangan dekat-dekat saya. Gitu, saya bilang, kenapa? Kamu panas. Suaranya tapi masih suara anak kecil tersebut. Berbeda, gitu, agak berat dikit. Jangan dekat-dekat kamu. Kenapa? Saya bilang, panas. Saya bilang, saya tahu kamu bukan anak kecil ini. Ya, kenapa? Saya lagi duduk dikencingin sama anak ini. Makanya saya marah. Ya, saya bilang, karena kamu tidak terlihat oleh anak itu. Tidak mungkin kalau kamu terlihat oleh anak ini akan berani mengencingin kamu. Berarti kamu sengaja memasang perangkap di situ. Untuk kamu menunjukkan jati diri kamu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kamu nggak benar, keluar. Jangan menyiksa anak ini. Dia bilang, tidak. Sebelum kalian pulang semua. Gitu. Ya udah, kamu punya urusan dengan saya sekarang. Bapak bilang begitu. Pulang, keluar kamu. Enggak.
Ya terpaksa, ya Bapak mengeluarkan dia dari tubuh anak ini. Dan alhamdulillah, walaupun agak susah sedikit, dia keluar dan anak ini sadar. Nah ketika anak ini sadar, ya dia kembali seperti anak kecil. Dia nangis, dia memanggil-manggil orang tuanya, gitu. Dan semua yang ada di situ dibubarkan. Itu khawatir ini akan berpindah kepada orang-orang yang lagi berenang di situ. Dan memang kolam renang itu terkenal kolam renang yang angker, dan akhirnya juga ditutup. Jangan-jangan kolam renang ini yang sempat viral di salah satu stasiun TV nasional. Betul. Oh, betul. Sepertinya gua tahu guys. Iya. Betul. Sempat dijadiin tempat uji nyali juga waktu itu, dan viral waktu itu ya, zaman itu. Oh, wow, itu pengalaman yang luar biasa. Pak, pas waktu Bapak ngelihat si anak kecil ini, mungkin Bapak ada gambaran anak kecil ini siapa sih yang masukin? Ya, sebetulnya yang makhluk yang nunggu di situ lah. Karena begini, ada dimensi lain daripada di samping dimensi kita. Makanya jangan heran, kadang-kadang di satu waktu itu kita melihat pohon besar. Tapi mungkin saja di waktu yang lain itu adalah pasar, itu adalah pemukiman, itu ada dan lain sebagainya. Bisa gitu ya? Bisa begitu. Karena di situ ada dimensi lain dan berhimpitan. Antara kita dengan mereka berhimpitan sebetulnya. Hanya dipisahkan oleh hijab tertentu saja. Karena manakala hijab ini terbuka, ya sudahlah. Bagaimana kita bisa bergerak? Nah seperti itu. Oke. Wow guys, sebenarnya bokap gua nih banyak banget pengalaman pribadi beliau ya tentang horor. Cuman kayaknya ada beberapa part-part lagi yang bakal gua sajikan. Tentunya kalau kalian like, subscribe-nya lebih banyak lagi, nanti akan ada part-part berikutnya. Pak, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Guys, itu dia cerita pengalaman horor, pengalaman dari bokap gua. Semoga menginspirasi kalian semua. Terima kasih banyak. Saya Adam Badru pamit, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Stay awesome.